Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami, yang mana berjudul analisa panjang studi sistem operasi bimbingan belajar brilian, yang mana mata kuliah analis dan perancangan sistem ini diampuh oleh Ibu Adini Warih Utami Eskom Enkom. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagarinsyah dengan NIM di terakhir 017. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dengan NIM 3 digit terakhir 037. Perkenalkan, nama saya Miranda Lasari dengan 3 digit NIM terakhir 043. Saya Ocha Nugraha Roman dengan digit NIM terakhir 057. Saya Oliver Liakim dengan 3 digit NIM terakhir 071. Baik, langsung saja kita ke bab 1. Yang akan disampaikan oleh rekan saya, Baga Rinza. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Latar belakang. Di masa ini banyak perusahaan atau instansi yang hanya sekedar mengetahui sistem secara normal, secara manual. Padahal kita bisa mengembangkan sistem tersebut menjadi sistem yang terkomputasi dengan memanfaatkan media internet, misalnya website. Sama halnya seperti pendaftaran pembimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah salah satu lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Saat ini belum banyak bimbingan belajar atau bimbel yang menggunakan sistem pendaftaran online. Beberapa bimbingan masih menggunakan sistem pendaftaran offline seperti bimbingan belajar brilian yang masih dalam proses pengolahan data dan penginputan data secara manual, yaitu dengan dicatat dalam buku dan berupa arsip-arsip sehingga sering terjadi ketidakakuratan dalam proses pengoperasian. Agar tercipta suatu sistem yang memadai, yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatasi proses pendaftaran bimbingan belajar atau bimbel yang secara tepat dan akurat. Sehingga dengan adanya sistem berbasis web tersebut, proses pengelolaan data informasi pendaftaran dapat dilakukan lebih akurat, mudah dan cepat, juga memberikan kemudahan kepada calon pendaftar untuk mendapatkan informasi dan memperoleh kemudahan dalam proses pendaftaran calon bimbel. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dianggap perlu melakukan penelitian mengenai sistem pendaftaran calon bimbingan belajar secara online di bimbingan belajar brilian dengan judul Analisa Perancangan Studi Kasus Sistem Operasi Bimbingan Belajar Brilian. Rumusan masalah. Sistem informasi pendaftaran bimbingan belajar brilian saat ini masih dilakukan dengan cara manual. Dengan menggunakan paper base, yaitu masih dicatat dalam buku dan berupa arsip-arsip di mana rentan mengalami kerusakan atau bahkan sampai hilang. B. Sistem informasi pendaftaran siswa baru yang berjalan saat ini prosesnya belum efisien karena pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. C. Sistem informasi pembayaran SPP masih dilakukan secara manual, sehingga ada kemungkinan terjadinya miskomunikasi atau kesalahan dalam pencatatan pembayaran SPP. D. Sistem informasi pemberian gaji mengajar yang saat ini sistemnya masih berjalan secara manual, sehingga adanya kemungkinan terjadi terselipnya data presensi yang mempengaruhi dalam pemberian gaji pengajar. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perancangan dan pembuatan sistem informasi pada bimbingan belajar brilian berbasis web untuk mempermudah pendaftaran, penerimaan calon siswa, penyimpanan data calon siswa, penyimpanan data kehadiran, penyimpanan data nilai, serta sertifikat hasil evaluasi belajar siswa, dan proses pembayaran dengan menggunakan teknologi informasi. Manfaatnya, adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat memberikan kemudahan bagi pihak bimbingan belajar brilian dalam mengelola data calon pendaftar dan tidak perlu menginput data satu persatu. 2. Memberikan kemudahan bagi calon peserta dalam mendaftarkan diri mengikuti bimbingan belajar tanpa harus pergi ke lokasi, mengisi data secara manual pada kertas, dan membawa berkas karena pendaftaran bisa dilakukan secara online di dalam website. 3. Meningkatkan kinerja suatu lembaga serta dapat mendukung tercapainya tujuan suatu lembaga. Batasan masalah.
agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis dilakukan oleh lebih terfokus dan terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang ada, serta mencapai kesimpulan yang tepat dan terhubung dengan aplikasi yang ada. Maka penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas. Adalah satu, pengolahan data calon siswa baru yang dilakukan kertas sehingga dikhawatirkan berkas akan begitu banyak tercecer ataupun terjadi penggandaan data. Dua, penulis hanya membahas khusus tentang sistem informasi pada lembaga bimbingan belajar yang sebenarnya secara manual berubah menggunakan sistem online. Tiga, tidak membahas tentang keamanan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, pengertian sistem. Pengertian sistem secara umum. Sistem adalah suatu kumpulan variabel yang terorganisasi, saling terhubung, dan saling berinteraksi satu sama lain. Informasi adalah data yang sudah diolah dan mudah diterima oleh penggunanya dan berguna dalam penentuan keputusan. Pengertian sistem menurut ahli. Menurut Abdul Qadir, bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua, menurut Sutabri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Lalu menurut Fatansyah, sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Lalu yang kedua ada pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan atau saat mendatang. Nah, definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi. Lalu yang ketiga ada sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah kumpulan prosedur terorganisir yang jika dilaksanakan akan menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan atau mengendalikan organisasi. Sistem informasi itu harus lengkap, jelas, ringkas, dan teratur, sehingga pengguna tidak bingung dalam menggunakan informasinya. Lalu yang keempat ada analisis sistem. Analisis sistem menurut Wikipedia adalah seorang yang memiliki tanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan menyarankan pemilihan software dan sistem yang paling cocok dengan keperluan perusahaan atau organisasi bisnis. Analisis sistem merupakan pemisahan dari suatu sistem informasi yang utuh menjadi bagian-bagian komponen dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan keperluan yang diharapkan sehingga bisa diusulkannya revisi. Tahap analisis dilaksanakan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum desain sistem. Contohnya, analisis sistem diharapkan dalam suatu masalah untuk menentukan jarak seberapa jauh sistem tersebut telah mencapai targetnya. Jika sistem memiliki kelemahan yang signifikan, analis sistem harus dapat menemukannya. Yang kelima ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan suatu bimbingan untuk mengkaji pengertian bimbingan belajar terlebih dahulu yang akan dibahas mengenai hakikat bimbingan itu sendiri. Nah, pengertian bimbingan menurut Crow dan Crow Prayitno adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. Nah, sedangkan menurut Donald G. Mortenson, pengertian bimbingan adalah bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan. Bimbingan merupakan bantuan dan kesempatan setiap orang. Bimbingan diberikan oleh petugas yang memiliki keahlian. Dengan bimbingan, individu diharapkan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dasar bimbingan ialah demokrasi. Next.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah salah satu bentuk proses bantuan kepada individu atau sekumpulan individu dalam memecahkan masalahnya. Sehingga masing-masing individu akan mampu untuk mengoptimalkan potensi dan keterampilan dalam mengatasi setiap permasalahan, serta mencapai penyesuaian diri dalam kehidupannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada flow map. Flow map merupakan diagram yang menunjukkan aliran data berupa formulir-formulir ataupun keterangan berupa dokumentasi yang mengalir atau berada dalam suatu sistem. Flow map adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Notasi yang digunakan dalam suatu flow map merupakan penggabungan notasi flowchart program. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambarkan flow map sebagai berikut. Yang pertama, penggambaran flow map dimulai dari atas halaman ke bagian bawah, kemudian dari kiri ke bagian kanan. Yang kedua, penggambaran flow map dilakukan berdasarkan pembagian atau subsistem. Yang ketiga, dalam flow map harus jelas di mana awal suatu status informasi, kemudian di mana akhir siklus. Yang keempat, semua bagian siklus informasi harus jelas menggunakan kertas kerja yang jelas sesuai dengan yang akan dilakukan dalam sistem. Yang kelima, semua subsistem yang digambarkan harus mengalami siklus informasi. Yang keenam, jika penggambaran suatu siklus informasi terpotong, maka gunakan penghubung antar bagian. Next. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. DFD merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, tujuan dari adanya DFD adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity adalah sebuah benda atau things atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua objek lainnya. Entity set adalah sekumpulan entity yang mempunyai tipe yang sama. Kemudian relationship merupakan hubungan antara beberapa entity. Relationship set adalah sekumpulan relasi yang mempunyai tipe yang sama. Sedangkan atribut merupakan sebutan untuk mewakili suatu entity. Next. Sistem yang sedang berjalan saat ini. Pada analisis sistem informasi kali ini, objek yang akan dianalisis adalah suatu bimbingan belajar di suatu tempat, yang mana sistem yang sedang berjalan saat ini adalah sistem yang masih berjalan secara manual, masih menggunakan paper atau kertas, yang bisa saja ada kemungkinan ketidakakuratan dalam penyimpanan data dan berkas, serta kesulitan dalam pencarian data. Untuk sistem yang akan dirancang, sebelumnya kita telah melakukan analisis dan wawancara. Setelah melakukan analisis sistem yang sedang berjalan, kami memiliki keinginan untuk merubah sistem awal yang berjalan manual menjadi sebuah sistem yang berbasis teknologi. Kali ini, kami akan menganalisis sebuah perancangan sistem bimbingan belajar menjadi sebuah web. Semua kegiatan atau proses tersebut akan diakses melalui sebuah situs web yang tersedia, sehingga akan lebih aman dalam penyimpanan data dan tidak memerlukan banyak tempat dalam penyimpanan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih. Saya lanjutkan bab 3, metodologi penelitian. 3.1 Analisis dan perancangan sistem. Tahapan ini merupakan proses pembangunan analisis perancangan sistem untuk memahami dan menerapkan konsep analisa perancangan sistem informasi yang digunakan. Selain itu juga kita dapat memahami, membuat, dan menjelaskan konsep pengembangan sistem. Pada sistem kali ini kita menggunakan metodologi waterfall.
yang dimana pada waterfall ini memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapannya apa saja? Yang pertama ada requirement definition atau analisis kebutuhan. Pada sistem pembelajaran bimbingan belajar atau bimbel brilian, menggambarkan secara paper-based atau merancang pada tulisan-tulisan yang ada di buku, kemudian diaplikasikan dalam software-software yang dapat menggambarkan analisis tersebut. Setelah kita gambarkan secara umum pada software terkait, terdapat beberapa entitas-entitas yang menggambarkan analisis sistem bimbingan belajar brilian. Nah, kemudian yang sistem kedua ada sistem software design. Nah, pada tahap ini proses lanjutan untuk mengembangkan hasil analisis kebutuhan menjadi desain sistem yang dirancang oleh pengembang. Sistem desain ini berfungsi untuk menentukan dan mengetahui lebih detail rancangan-rancangan apa yang kita buat sebelum yang akan kita lakukan implementation application. Nah, tahapan ketiga yaitu implementation and unit testing atau implementasi. Nah, pada tahap ini kita membuat sistem desain pada sebelumnya, selanjutnya kita mengimplementasikannya hasil dari sistem desain tersebut menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, pada tahap ini juga merupakan tahapan yang memakan waktu dikarenakan pengembangan aplikasi tidak hanya sebentar. Seberapa rumit juga dalam tahapan analisis sistem kita. Nah, untuk yang tahap selanjutnya ada integration and system testing. Pada tahap ini, di mana suatu proses seluruh unit dari implementasi diuji mulai dari tes kelancaran aplikasi, permasalahan dalam aplikasi, hingga mendapat feedback laporan jika terdapat bug sistem atau sebagainya. Nanti akan dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan maintenance. Nah, untuk tahapan terakhir, operation and maintenance, tahapan ini yaitu ketika dalam menjalankan operation mendapat sebuah permasalahan atau bug, akan dilakukan perawatan untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar ketika dipasarkan ke umum sudah tidak ada lagi yang namanya produk gagal atau mengalami kecacatan produk. Tahapan ini juga memiliki jangka waktu yang cukup lama dalam pengerjaan agar menjadi produk yang cukup maksimal untuk digunakan oleh user. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Definisi aplikasi bimbingan belajar brilian. Aplikasi sistem operasi bimbingan belajar brilian ini bertujuan untuk memudahkan pelajar dalam mendaftarkan diri di bimbingan belajar brilian melalui. Selain itu, aplikasi ini bisa digunakan untuk selama proses belajar, absensi, serta gaji pengajar atau staf. Hasil survei aplikasi bimbingan belajar brilian. Menurut survei yang telah dilakukan kelompok kami untuk mengambil informasi dalam mengembangkan perencanaan sistem aplikasi sistem operasi bimbingan belajar brilian seperti berikut ini. Survei ini diisi didapat pada pelajar dengan pendidikan SD hingga SMA. 2. Survei yang didapat semua pendapatan bimbingan belajar brilian mulai dari pendaftaran siswa baru, pemberian gaji kepada pengajar, pembayaran SPP, serta proses belajar masih berupa manual yaitu catatan di buku. 3. Menurut pendapatan pemilik bimbingan belajar brilian ini, jika adanya aplikasi yang lebih modern itu sangat baik dan berguna untuk digunakan karena lebih efisien dan efektif. Bisa mempermudah pelajar dalam mendaftar menjadi siswa baru di bimbingan belajar brilian. Memudahkan pelajar dalam melaksanakan proses pembelajaran, memudahkan pelajar dalam melakukan presentasi kepada siswa, memudahkan pemilik atau admin bimbingan belajar brilian dalam memberikan gaji kepada pengajar dan menerima uang SPP dari siswa. 4. Fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi sistem operasi bimbingan belajar brilian. Perancangan aplikasi. A. Flow map. Definisi flow map. Pengertian flow map adalah kombinasi dari peta yang menunjukkan pergerakan dan flowchart. Benda dari suatu tempat misal A ke tempat lain misal B. Jumlah pendatang, jumlah barang, jumlah paket yang diperdagangkan atau dalam jaringan. Flow map adalah analisis pemrograman bagi masalah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu menganalisis opsi lain. Simbol flow map. Yang pertama, simbol dokumen, menunjukkan dokumen input dan output. Kedua, simbol kegiatan manual, menunjukkan kegiatan atau pekerjaan manual. Yang ketiga, simbol proses, menunjukkan kegiatan proses dan operasi program komputer. Simbol keyboard, menunjukkan input yang menggunakan online keyboard. 5. Simbol hard disk, menunjukkan input ataupun output.
Menggunakan hard disk. Simbol 6, simbol garis alir, menunjukkan arus dari setiap proses. Ketujuh, simbol penghubung, menunjukkan penghubung ke dalam halaman yang masih sama atau ke halaman lain. Ke-8, simbol arsip, menunjukkan pengarsipan file tanpa menggunakan komputer. Ke-9, simbol keputusan, digunakan untuk suatu penyeleksian kondisi di dalam program. Scroll lagi. Penjabaran dari flow map pendaftaran siswa baru adalah pelajar menyiapkan data akte dan KK yang lalu disalurkan ke admin. Setelah itu pelajar masuk ke form pendaftaran dan mengisi form pendaftaran sesuai dengan data diri. Setelah selesai mengisi form, sistem akan menyimpan data pelajar tersebut yang lalu dicek oleh admin. Lalu admin membuat kwitansi pembayaran yang lalu diarsipkan dan dikirim ke pelajar. Pelajar melakukan pembayaran sesuai dengan kwitansi yang diterima yang dibayarkan kepada admin. Dan setelah pembayaran dilakukan, admin memberikan buku pembelajaran ke pelajar. Yang kedua, penjabaran dari flow map ke pemberian gaji ke pengajar atau staf adalah: pertama, staf atau pengajar melakukan login, lalu mengisi form presensi yang ditampilkan sistem sesuai data presensi yang dimiliki. Setelah mengisi form presensi, sistem menyimpan data presensi yang sudah diisi yang lalu divalidasi oleh admin. Setelah divalidasi oleh admin, sistem menghitung gaji staf atau pengajar yang lalu ditampilkan ke admin. Admin melakukan transfer gaji dan sistem mencetak slip gaji yang selanjutnya dikirim ke staf atau pengajar sebagai bukti terima gaji. Yang ketiga, flow map pembayaran SPP. Pada flow map pembayaran SPP, mulai dari murid mempersiapkan uang, kemudian uang tersebut diberikan kepada admin. Setelah dari admin membayarkan uang tersebut ke sistem dari sistem sendiri setelah menampilkan form pembayaran, kemudian admin menginputkan pembayaran uang murid tersebut. Setelah itu kemudian data disimpan dan telah disimpan. Juga setelah itu mencetak bukti pembayaran yang selanjutnya diberikan ke murid sebagai resi pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan teman. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada flow map absensi bimbingan belajar brilian. Nah, penjabaran dari flow map absensi ini adalah admin memberikan lembar presensi ke pengajar untuk diberikan kepada siswa. Lalu siswa mengisi presensi sesuai data yang dimiliki. Jika presensi sudah diisi oleh siswa, maka diberikan kepada pengajar. Lalu pengajar memasuki sistem login yang awalnya akan menampilkan halaman utama. Lalu masuk ke form kehadiran, lalu mengisi form kehadiran siswa yang tersedia, lalu data diarsipkan dan disimpan. Kemudian yang kelima ada flow map proses pembelajaran bimbingan belajar brilian. Nah, untuk tahapannya penjabaran proses pembelajaran bimbingan belajar ini adalah dimulai dari pengajar memberikan materi kepada siswa yang lalu siswa mempelajarinya dan mengerjakan soal yang diberikan oleh pengajar. Lalu pengajar bisa melakukan login, lalu menampilkan halaman utama, lalu pengajar mengevaluasi proses pembelajaran, lalu menampilkan form soal ulangan dan dikerjakan, dan ketika siswa ingin mengerjakan soal, siswa bisa melakukan login, lalu menampilkan halaman pertama, lalu ke evaluasi pembelajaran. Di evaluasi pembelajaran ini bisa mengisi data diri. Jika sudah mengisi data diri, siswa bisa mengerjakan soal dan submit jika sudah selesai. Jika sudah submit, nilai akan disimpan dan menampilkan data plus nama siswa, lalu pengajar merekap semuanya dan selesai. Nilai siswa akan berupa sertifikat. Jadi siswa nantinya akan mendapatkan sertifikat. Begitu. Nah, selanjutnya ada penjelasan DFD. Yang pertama ada DFD, sudah dijelaskan di atas tadi. Yang terpenting di sini adalah simbol-simbol DFD. Yang pertama ada simbol proses, terus ada data score, external entity, kemudian ada data flow. Nah, penjelasan simbol-simbol DFD sebagai berikut. Yang pertama ada proses, adalah aktivitas bisnis atau fitur di mana data dimanipulasi dan diubah. Anda dapat memecahkan proses menjadi level yang lebih detail untuk menunjukkan bagaimana data dimanipulasi oleh proses. Yang kedua ada penyimpanan data atau data store. Penyimpanan data adalah penyimpanan
yang persisten yang dibutuhkan atau dihasilkan oleh suatu proses. Beberapa contoh penyimpanan data seperti formulir keanggotaan dan tabel database. Yang selanjutnya ada entitas eksternal. Entitas eksternal dapat mewakili orang, sistem, atau subsistem dalam tertentu masuk dan keluarnya darinya. Ini di luar cakupan sistem yang kami pertimbangkan. Selanjutnya ada aliran data atau data flow. Aliran data mewakili aliran informasi yang arahnya ditunjukkan oleh panah di ujung konektor aliran. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis DFD. Yang pertama ada DFD level 0, diagram konteks. Diagram level 0 atau diagram konteks adalah diagram level terendah yang menggambarkan bagian sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Diagram konteks diberi nomor setiap proses yang berjalan. Biasanya dimulai pada 0 saat pertama kali dimulai. Semua entitas dalam diagram konteks dilewatkan langsung ke sistem, termasuk aliran data. Juga diagram konteks ini tidak memiliki informasi tentang data yang disimpan, dan representasi diagram sangat sederhana. Itu sebagai gambarnya. Kemudian penjelasan pada gambar di atas adalah siswa melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas yang akan masuk di data siswa melalui form yang sudah dibuat oleh admin. Setelah pendaftaran selesai, siswa menerima kartu SPP untuk melakukan pembayaran SPP. Admin melakukan input data siswa yang sudah membayar SPP agar nama siswa yang sudah membayar dapat tercantum dalam presensi. Staf melakukan presensi pengajar sebagai perhitungan gaji setiap kali mengajar dan dapat melihat bukti gaji. Kemudian ada DFD level 1. DFD level 1 merupakan tahapan yang lebih lanjut mengenai DFD level 0, di mana seluruh proses terdapat dalam DFD level 0 atau diagram konteks akan dirinci menggunakan lengkap sebagai akibat lebih lengkap dan detail. Proses-proses primer yang terdapat akan di-pitch sebagai subproses. Ini sebagai berikut untuk gambar DFD level 1. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. CDM, kita beralih ke CDM dan PDM. Untuk CDM, ya gambarnya seperti itu. Lalu untuk penjelasannya, pada CDM dituliskan terdapat entitas admin, pelajar, pengajar, dan nilai. Dalam CDM ini memiliki beberapa keterangan yang dapat dijelaskan. Di dalam entitas admin terdapat nama admin dan email yang berformatkan teks. Kemudian ada entitas pelajar yang terdapat username, alamat, agama, jenis kelamin, dan password yang berformat teks. Tanggal lahir dan tanggal daftar berformat date, dan nomor daftar berformat date. Entitas selanjutnya ada pengajar atau staff, yang dimana nomor telepon berformat date dan sisanya berformat teks. Yang terakhir ada entitas nilai yang di dalamnya berformat number kecuali sertifikat bersifat bitmap. Next. Nah, untuk PDF, gambarnya seperti yang dicontoh, lalu penjelasannya, di dalam format PDM ini ada entitas admin, pelajar, pengajar, dan nilai, yang dimana memiliki keterangan yang berbeda-beda. Yang pertama ada admin. Untuk format dalam tiap poin dari admin ini berformat note. Untuk entitas pelajar terdapat format note dan date. Selanjutnya ada entitas pengajar. Di dalam entitas ini terdapat format note dan numerik untuk ID telepon dan nilai. Yang terakhir ada entitas nilai. Di dalam nilai sendiri kebanyakan berformat numerik dan ada yang berformat general. Nah, sebelum kita ke IRD, saya di sini menjelaskan untuk perbedaannya. Di CDM itu desain database berdasarkan akuisisi dan analisis data. Nah, pembuatan CDM itu merupakan tahapan melakukan proses identifikasi dan analisis kebutuhan data. Jadi, yang harus terlebih dahulu itu yang dilakukan yaitu mengidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berinteraksi dengan sistem database. Nah, tipe datanya bersifat umum dan tidak spesifik. Lalu pada PDM itu desain basis datanya bersifat fisik. Tipe data menjadi lebih dan lebih spesifik. Nah, desain PDM-nya sendiri yaitu representasi fisik atau aktual dari database. Nah, selanjutnya kita ke data IRD.
Di data IRD, definisi IRD adalah model untuk menggambarkan hubungan antar data dalam database berdasarkan objek data dasar yang memiliki hubungan antar hubungan. IRD beberapa notasi dan simbol digunakan untuk memodelkan hubungan antara struktur data dan data yang digunakan untuk menggambarkannya. Pada dasarnya, 3 komponen dalam IRD yang digunakan. Yang pertama, entitas adalah objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari yang lain. Simbol entitas ini biasanya digambarkan oleh persegi panjang. Lalu yang kedua ada atribut. Adalah setiap entitas memerlukan elemen yang disebut atribut yang digunakan untuk menggambarkan properti entitas. Beberapa konten atribut dapat mengidentifikasi konten satu elemen dan dengan elemen yang lainnya. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Yang ketiga ada hubungan atau relasi antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Lalu berikut IRD dari aplikasi sistem operasi bimbingan belajar Brilian di bawah ini. Next. Nah, penjabaran dari IRD sistem operasi bimbingan belajar Brilian yang pertama, pelajar. Pelajar memiliki atribut tanggal daftar, tanggal lahir, username, alamat, agama, jenis kelamin, nomor daftar, dan password. Yang menjadi primary key di dalam entitas pelajar adalah nomor daftar. Lalu entitas pelajar terhubung ke admin yang memiliki atribut nama admin dan email yang menjadi primary key. Hubungan pelajar ke admin adalah admin menerima uang dari pelajar. Entitas pelajar juga terhubung ke pengajar yang memiliki atribut nomor rekening, password, email sebagai primary key, alamat, nomor telepon, username, jenis kelamin, nama pengajar. Hubungan antara pelajar kepada pengajar adalah pengajar mengajar atau mendidik pelajar. Pengajar juga memiliki hubungan ke entitas admin. Hubungan tersebut adalah admin memberikan gaji kepada pengajar. Yang terakhir, nilai. Entitas nilai terdiri dari atribut bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, sertifikat, dan nilai sebagai primary key. Nilai berhubungan dengan entitas pengajar dengan konteks pengajar memberikan nilai. Nilai juga terhubung ke entitas pelajar dengan konteks pelajar memiliki nilai. Nah, lalu kita ke implementasi aplikasinya. Aplikasi sistem operasi bimbingan belajar Brilian ini memiliki beberapa halaman. Nah, di setiap halaman memiliki hak asas sendiri. Berikut tampilan aplikasi sistem operasi bimbingan belajar Brilian di setiap halamannya. Yang pertama, ada halaman utama. Lalu, yang kedua, yaitu memasuki ke halaman awal. Di situ ada login dan create account. Lalu yang ketiga ada halaman siswa, yaitu ada daftar dan evaluasi. Yang keempat ada halaman utama untuk admin, yaitu ada pembayaran SPP, gaji staf, proses presensi staf atau pengajar, data siswa, data pengajar. Selanjutnya ada pembayaran SPP siswa. Nah, di situ siswa bisa membayar SPP melalui halaman di situ. Selanjutnya ada pembayaran gaji staf dan ada presensi pengajar atau staf. Untuk bab selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dengan adanya sistem informasi Brilian Course, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pengkoordinasian masalah pengolahan data-data akademik Brilian Course meliputi data pembayaran, data siswa, dan data absensi dan gaji. Kemudian yang kedua, dengan adanya sistem informasi Brilian Course, maka dalam proses pembelajaran bagi siswa menjadi efektif. Kemudian dengan adanya sistem informasi Brilian Course, proses penyimpanan data akademik menjadi lebih terorganisasi karena tersimpan dalam satu database. Selanjutnya ada saran. Terdapat beberapa hal yang dapat ditambahkan atau diperbaiki dalam penelitian yang telah kita teliti, antara lain
Yang pertama, sistem informasi Brilliant Course ini akan lebih lengkap jika dikembangkan menggunakan SMS Gateway, sehingga selain mendapatkan informasi akademik melalui web, user juga dapat memperoleh informasi akademik dengan layanan SMS Gateway dan pelayanan terhadap siswa didik menjadi lebih maksimal. Yang kedua, sistem informasi Brilliant Course dapat dikembangkan dengan menambahkan layanan pembelajaran berbasis online untuk sewaktu-waktu bila pengajar tidak bisa hadir dapat melakukan pembelajaran secara online. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.